Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanti dari PGMI 3A. Di sini saya akan memaparkan makalah pribadi, yaitu mengenai pentingnya media pembelajaran SDMI untuk memenuhi tugas studi telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Siddiq, SPD, MPD. Alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya lah sehingga saya dapat menyelesaikan tugas pribadi ini dengan model yaitu pentingnya media pembelajaran SDMI. Mengenai alasan pemilihan judul, yang pertama, karena dalam membimbing peserta didik, upaya guru yaitu menguasai ilmu pengetahuan adalah hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Yang kedua yaitu ada kurangnya perhatian dari peserta didik dalam memahami materi ajar. Oleh sebab itu, diperlukan media pembelajaran yang menyenangkan hingga mampu menarik perhatian anak didik. Penjelasan istilah media dalam arti luas adalah kegiatan yang dapat menciptakan kondisi sehingga memungkinkan anak didik dapat memperoleh pengetahuan. Adapun media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang memiliki fungsi sebagai pembawa informasi sumber belajar. Adapun permasalahannya, yang pertama rumusan masalah, yang kedua batasan masalah. Untuk mengetahui pentingnya media pembelajaran SDMI dan peningkatan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan multimedia. Dan yang ketiga, identitas masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, kita dapat merumuskan identitas masalah. Yang pertama, motivasi belajar siswa masih rendah sehingga memerlukan media sebagai perangsang motivasi tersebut. Yang kedua, kurangnya variasi media dalam penyampaian materi pelajaran sehingga siswa mudah merasa bisa. Adapun pengertian media pembelajaran menurut para ahli, yang pertama menurut Heinrich, Molenda, dan Russell, media merupakan saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dan penerima pesan. Media pembelajaran secara keseluruhan adalah suatu alat bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber belajar. Tujuan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran agar mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa. Adapun fungsi media pembelajaran SDMI, yang pertama, sebagai alat bantu belajar dan mengajar yang efektif. Yang kedua, menarik perhatian siswa. Adapun yang ketiga, menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar dan sebagainya. Kemudian, jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, yaitu media visual. Media visual adalah media yang menyampaikan pesan melalui penglihatan pemirsa atau media yang hanya dapat dilihat. Yang kedua, yaitu media audio. Adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Yang ketiga yaitu media audio visual, merupakan kombinasi dari media audio dan media visual
atau biasa disebut media pandang dengar dengan menggunakan media audiovisual, maka penyajian isi tema kepada anak akan semakin lengkap dan optimal. Adapun kelebihan dan kekurangan media pembelajaran, di antaranya yaitu kelebihannya. Yang pertama, memperjelas penyajian pembelajaran tidak terlalu bersifat verbalistis. Yang kedua, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Dan yang ketiga, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri sesuai kemampuan dan minat masing-masing. Adapun kelemahannya yaitu terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya, dan tetap memandang materi audio sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Kesimpulan, media pembelajaran adalah sebuah perantara yang digunakan oleh guru untuk memudahkan dalam penyampaian materi kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar, atau sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik. Contoh fungsi media pembelajaran adalah menarik perhatian siswa, membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran, memperjelas penyajian pesan, mengatasi keterbatasan ruang, pembelajaran lebih komunikatif dan produktif, dan waktu pembelajaran bisa dikondisikan. Saran. Demikian makalah ini saya susun. Saya menyadari dalam penulisan makalah ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena kritik dan saran membangun kami untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga bermanfaat bagi pembacanya.